Marketeers, jumpa lagi dengan saya Bianca dalam program CL Corner. Sebuah program yang mengangkat praktik-praktik pemasaran yang mengusung kreativitas, inovasi, entrepreneurship, dan leadership. Marketeers work from somewhere menjadi tren baru yang diminati masyarakat selama pembatasan yang diberlakukan akibat pandemi COVID-19. Tren baru pariwisata yang lain pun ikut muncul, diantaranya staycation dan virtual tour yang mampu menjadi hiburan untuk mengobati kerinduan dalam berwisata. Lalu bagaimana Jakarta Experience Board sebagai pelaku pariwisata merespon tren yang berubah selama pandemi COVID-19? Simak pemaparan Novita Dewi selaku CEO Jakarta Experience Board pada acara The Second Planet Tourism Indonesia 2021 yang bertajuk Beyond Recovery Towards Sustainability pada Rabu 22 September 2021 yang digelar secara virtual berikut ini. Kami ingin memaparkan tentang transformasi industri pariwisata dan ekonomi kreatif di masa pandemi. Selanjutnya, seperti kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 sangat menghantam industri pariwisata, di mana dari seluruh pelaku pariwisata harus melakukan suatu respon yang cukup besar, melakukan penyesuaian-penyesuaian dari sisi bisnis maupun juga penyesuaian terhadap tren pariwisata ke depan. Sebagai info yang perlu kami sampaikan bahwa di tahun 2020 kemudian berubah ke 2021 terjadi penurunan tren yang cukup besar, di mana jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mengalami penurunan sekitar 74,33%. Ini adalah sumber dari Badan Pusat Statistik, dan angka ini tentunya sangat besar sekali penurunannya. Sehingga di Januari sampai Juni 2020 dari 3.125.800 kunjungan menjadi hanya 802.378 kunjungan. Untuk itu tentunya penurunan jumlah kunjungan wisatawan pada semester 1 2021 ini banyak faktor-faktornya. Apakah faktor-faktor itu? Tentunya salah satunya adalah masuknya kembali varian Delta, kemudian adanya pembatasan sosial dari pemerintah, dan sebagainya. Tentunya di sini kita juga melihat bahwa tren pariwisata sudah mulai berubah. Apa saja sih perubahannya? Yang pertama tentunya adanya suatu peningkatan di dalam tren staycation, di mana karena seluruh destinasi wisata ditutup sehingga fasilitas hotel menjadi suatu alternatif hiburan bagi para wisatawan. Kemudian yang berikutnya juga adalah destinasi wisata domestik lebih sering dikunjungi. Karena apa? Karena tentunya aturan yang lebih mudah dan lebih murah. Di samping itu juga banyaknya wisatawan luar negeri yang tidak bisa datang ke Indonesia dengan mudah. Kemudian selanjutnya juga akan ada peningkatan tren work from somewhere. Jadi ke depan mungkin kita bisa sambil bekerja di Bali ataupun di tempat lain, dan ini merupakan suatu peluang bagi industri pariwisata juga. Dan yang terakhir tentunya adalah virtual tour atau event, di mana semua hiburan yang tadi atau biasanya dilakukan secara offline, sekarang dapat dinikmati secara online dan bisa dinikmati juga dari rumah. Selanjutnya, wabah COVID-19 mengubah sentimen dan prioritas seseorang, terutama dari sisi perilakunya maupun kebiasaan-kebiasaan barunya. Namun di satu sisi berwisata tentunya masih menjadi kebutuhan yang sangat tinggi bagi masyarakat. Apalagi pasca pandemi di mana orang sudah hektik, harus stay selalu di rumah, dan ini sebetulnya kalau kita bisa menangkap itu adalah suatu peluang yang cukup besar. Hanya saja di dalam menangkap peluang tersebut tentunya kita harus menyesuaikan dengan pola perilaku konsumen di pasca pandemi ini nanti, termasuk bagaimana cara bermasyarakat dalam berwisata dan bagaimana kita masyarakat dapat mengakses suatu hiburan. Ada beberapa hal yang mungkin dapat kita lakukan. Yang pertama adalah go virtual. Artinya dengan banyaknya pembatasan mobilisasi, masyarakat akan cenderung
mengakses hiburan melalui media virtual, baik itu hiburan musik, budaya, konferensi, maupun kegiatan-kegiatan keilmuan. Kemudian yang berikutnya adalah stay at home, di mana pusat kegiatan sekarang akan berada di rumah. Semua kegiatan, baik bekerja, beristirahat, maupun liburan pun sekarang dapat dilakukan di rumah. Untuk itu, banyak peluang yang dapat juga diciptakan dari situ. Kemudian tak luput juga dari sisi health and sanitary. Karena sekarang dengan adanya pandemi, seluruh wisatawan, termasuk kita sendiri akan mencari suatu destinasi yang aman, yang bersih dan aman, yang semua melakukan prokes yang sangat ketat. Dan yang terakhir tentunya outdoor activity. Kita melihat begitu banyak tren yang sudah mulai berkembang, di mana olahraga yang sifatnya outdoor, kemudian restoran ataupun kafe yang sifatnya outdoor banyak sekali diminati oleh masyarakat, terutama dalam belakangan ini. Selanjutnya ada tantangan dan ada peluang di dalam era pandemi COVID-19 ini. Yang pertama adalah bagaimana kita dapat menarik masyarakat untuk kembali beraktivitas di luar rumah. Itu adalah tantangan kita. Mengembalikan kepercayaan publik bahwa fasilitas wisata yang kita tawarkan adalah aman dan mengikuti prokes yang sangat ketat. Serta juga bagaimana kita bisa mempersiapkan aset atau fasilitas wisata yang mampu beradaptasi dengan situasi pandemi. Salah satunya tentunya dengan memanfaatkan teknologi. Bagaimana teknologi itu dapat menjadi jembatan yang bisa menghubungkan kepentingan kita selaku pelaku industri pariwisata dan kepada para wisatawannya. Kemudian apa aja peluang yang dapat kita dapatkan? Terutama tentunya bahwa kita harus kreatif dan inovatif dalam menciptakan produk-produk baru yang lebih unik yang sudah sesuai dengan kondisi sekarang. Kemudian dengan adanya pandemi COVID, dengan adanya teknologi yang sekarang masyarakat semakin dipaksa untuk menggunakan, maka itu sebetulnya adalah suatu peluang bagi kita untuk memperluas target pasar. Yang tadinya kita berpikir dengan memasarkan hanya dari offline, hanya skopnya mungkin Jakarta, tetapi dengan adanya teknologi ternyata kita bisa memperluas pasar kita sampai ke dunia internasional. Dan yang terakhir tentunya adalah melakukan aktivasi di ruang-ruang publik. Seperti tadi saya sampaikan bahwa aktivasi di outdoor semakin diminati oleh para wisatawan. Selanjutnya. Dari sini kita menampilkan 3 pilar utama pemulihan industri pariwisata. Ini kami ambilkan dari paparan Bapak Menparekraf Pak Sandiaga Uno dalam webinar Membangun Keteladanan Bung Hatta yang digelar secara virtual pada 11 Agustus tahun 2021. Jadi ada 3 pilar utama. Pertama adalah inovasi, yaitu bagaimana kita dapat memanfaatkan teknologi untuk menciptakan program atau produk maupun fasilitas pariwisata yang baru. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bisa beradaptasi dengan era kebiasaan baru. Memastikan bahwa semua program kita, produk kita, fasilitas kita sudah sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku dan beradaptasi dengan era pandemi. Seperti pemerintah juga menyampaikan bahwa sebentar lagi kita juga sudah harus living with COVID. Artinya semua bisnis, semua produk kita harus bisa beradaptasi. Dan salah satunya adalah percepatan vaksinasi, itu juga sangat penting dalam mendukung langkah kita untuk melakukan suatu adaptasi. Dan yang terakhir adalah kolaborasi. Yang terakhir kolaborasi. Seperti kita tahu bahwa pandemi COVID sangat menghimpit dan sangat memberi pukulan kepada pariwisata dan kita semua tidak bisa melakukannya sendiri. Kita harus bisa bangkit bersama-sama berkolaborasi untuk memulihkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif.
Berikutnya kami ingin menyampaikan tentang apa saja sih yang sudah dilakukan oleh JXB. JXB adalah BUMD DKI dan JXB kependekan atau singkatan dari Jakarta Experience Board, di mana kami bersama-sama dengan seluruh stakeholder bergerak bersama untuk memajukan pariwisata di DKI. Nah, beberapa hal yang telah kita lakukan dan kita inisiasi dengan melakukan suatu terobosan untuk menciptakan the new normal business. Ada beberapa hal yang sudah kita lakukan dan akan kita lakukan. Sebagai contoh adalah virtual Ramadan. Jadi kita melakukan suatu acara tidak secara offline dan sekarang sudah secara online. Kemudian juga Ramadan Jazz Festival secara virtual. Di samping itu kita juga melakukan hal-hal yang sifatnya offline, namun sudah disesuaikan dan tanggap akan COVID-19, yaitu adalah drive-in concert, kemudian juga drive-in cinema, yaitu Skylight Cinema, yang berkolaborasi dengan beberapa kolaborator tentunya, dan juga JDCN Forum. Ini menunjukkan bahwa ternyata dalam kondisi pandemi pun kita bisa melakukan suatu bisnis tanpa kita harus menunggu sampai pandemi usai. Selanjutnya. Tadi saya sudah menceritakan tentang apa yang sudah kami lakukan, tentang the new normal business, dan ke depan kami juga ingin menyampaikan ada beberapa proyek yang sedang kita garap dengan tentunya memanfaatkan peluang yang ada. Kami berusaha menciptakan beberapa program atau produk-produk yang adaptif terhadap situasi pandemi dan bahkan mungkin bisa menciptakan suatu tren pilihan berwisata yang baru. Yang pertama adalah health tourism, karena ini sangat penting di mana semua wisatawan sangat memperhatikan mengenai kesehatan pada belakangan ini. Nah, Jakarta juga mempunyai kekuatan yang sangat besar, terutama di rumah sakit unggulan, termasuk juga rumah sakit RSUD di Jakarta. Untuk itu, health tourism merupakan peluang yang cukup besar untuk seluruh teman-teman dari stakeholders yang bergerak di bidang pariwisata untuk masuk juga di industri ini. Kemudian juga city exploration, karena Jakarta adalah kota metropolitan, maka yang kita tonjolkan adalah pariwisata urban. Dan city exploration ini dapat diakses dengan online maupun dengan offline. Berikutnya adalah street kiosk, di mana kita berusaha memfasilitasi ruang publik sebagai destinasi wisata. Tentunya dilengkapi dengan fasilitas informasi pariwisata Jakarta, serta kita juga berusaha memasarkan souvenir khas Jakarta melalui selain offline store, online store, bahkan melalui vending machine yang akan tersebar di pusat-pusat publik di Jakarta. Kemudian selanjutnya akan ada bike launch, di mana Jakarta Experience Board sangat mendorong dan mendukung bagi para pesepeda di Jakarta, karena ini adalah suatu aktivitas outdoor. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa semua tren sudah mengarah ke arah outdoor. Kemudian hotel revitalization, tentunya kami melakukan pembenahan terhadap hotel-hotel dari Jakarta Experience Board, di mana kami sudah mulai menetapkan dan menerapkan sistem digital dan beradaptasi dengan situasi pandemi, serta kita juga berusaha melakukan renovasi dan membuat tematik hotel yang bertema dengan nuansa Jakarta. Dan yang terakhir adalah Jakarta International Stadium Launch, soft launch, saya koreksi. Kami berkolaborasi dengan Jakpro akan mengadakan event berkelas internasional, akan ada pertandingan bola U20 yang nanti akan diselenggarakan di bulan Desember dan sekaligus meresmikan JIS sebagai ikon pariwisata baru di Jakarta. Ya, waktunya tinggal 3 menit lagi. Ya. Selanjutnya. Next. Sudah habis ya, Mbak? Ya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga kita semua dapat bersama-sama berkolaborasi
untuk menaikkan kembali pariwisata di Jakarta. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Marketeers, untuk membangkitkan kembali industri pariwisata, para pelaku di dalamnya perlu berinovasi, beradaptasi, hingga menjalin kolaborasi. Dalam kontribusinya, Jakarta Experience Board atau GXB berhasil melakukan beragam terobosan dengan berkolaborasi, menghadirkan program yang kreatif sekaligus adaptif demi menjawab tren pariwisata yang baru. Saya undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya.